Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, kita bicara harapan aja ya. Sekarang kita, karena di episode kita kali ini kita akan bicara tentang Megatrust deh. Nah, nggak tahu deh, ketika Alif dan Sobat Time Travel mendengar kata Megatrust, apa sih yang terlintas di benak Alif itu? Gempa ya. Pasti sesuatu yang tidak mengerikan lah ya, menyeramkan gitu. Karena kita tuh kayak berada di atas bom waktu yang kita nggak tahu kapan ini bisa meledak atau gimana gitu ya. Nah, belum lagi ada narasi-narasi yang bilang katanya, wah, titik Megatrust itu nambah. Tadinya 13 jadi 14 nih kan gitu. Jadi semakin khawatir lagi nih kan dengan narasi-narasi itu. Nah, ternyata aku menemukan ada referensi yang ya kurang lebih sebenarnya jadi memberikan harapan. Makanya aku bilang, ya semoga episode Megatrust kali ini bisa memberikan secerca harapan. Mas, mau tanya deh, kenapa kita mau angkat Megatrust episode ini? Belakangan kan kita tahu nih ada berita yang gempa, mulai dari Jogja ya, sampai ke Pacitan ya kalau nggak salah ya. Pokoknya sampai ke arah timur lah, melalui sesar-sesar itu kan, sesar-sesar mulai dari yang Jawa Barat itu, karena ada sesar-sesar besar tuh, sesar Lembang, Cimandiri, apa segala macam. Nah itu ternyata denyut gempanya itu berlanjut terus sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, makanya ini kan jadi kayak kekhawatiran lah ya. Sekarang juga masih ada gempa-gempa susulan, walaupun kecil tapi tetap continue gitu lah. Nah, ternyata di balik berita-berita yang mengkhawatirkan, saya malah menemukan ada yang sedikit memberi secerca harapan lah. Padahal temanya Megatrust nih. Nah, jadi ada seorang geolog dan juga dia bilangnya punya ilmu kebumian. Itu keren banget sih bahasanya, ilmu kebumian. Itu namanya Sutejo Setio. Nah, dia bilang gini, sebenarnya kita harusnya bersyukur karena kita punya situs Gunung Padang. Loh, kenapa kita harus bersyukur? Karena menurut dia, situs Gunung Padang ini itu menjadi kayak simpul strategis yang istilahnya meredam seluruh gejolak tektonik yang ada dari bawah akibat tumbukan lempeng Eurasia dengan Indo Australia ya. Indo Australia sama ya itu yang tadi. Nah, dia bilang situs Gunung Padang itu jadi penting. Dia bukan hanya jadi kayak situs megalitik terbesar di Asia Tenggara lagi, tapi sorotannya udah lebih mendalam bahwa situs ini ternyata punya peran yang sangat besar di masa lalu. Dalam kejadian geologi jutaan tahun yang lalu di Nusantara, bahkan sebelum jadi Nusantara, itu sangat berperan situs ini. Nah, dia bilang situs Gunung Padang ini menjadi peredam yang kemudian dia mengalirkan energi besar dari bawah bumi ini ke sesar-sesarnya itu. Nah, nanti sesarnya ini akan meneruskan lah bahasanya gitu, sehingga ini akan terdistribusi sehingga akan menghasilkan satu keseimbangan. Jadi dampaknya tidak terlalu besar, tidak terlalu dahsyat. Nah, nggak tahu nih, Alif, dalam pandangan spirit Alif, apakah referensi yang kayak gini nih sebenarnya secerca harapan di tengah tema Megatrust atau ada pandangan yang lain nih secara spirit? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lama ini saya habis dari wilayah Gunung Halimun Salak. Salak. Di situ ada satu situs namanya Arca Domas namanya. Di desa Cibalai atau Cibulai saya lupa, Kabupaten Bogor. Masuknya Kabupaten Bogor. Saya masuk, naik. Dan memang itu kayak mirip kayak struktur Gunung Padang. Punden berunda, batu-batu besar, megalit gitu ya. Terus ada kayak pelatarannya. Pokoknya menurut saya itu bagus.
pada masanya. Oke. Sampai saya itu naik lagi ke atas, terus ada namanya situs kebun kopi kalau nggak salah. Di situ ada satu tempat, saya anggap itu kayak tempat pernah jadi, getarannya masih berasa, pernah menjadi salah satu titik tokoh bertapa di situ. Oke. Sorry, tokoh meditasi di situ. Terus saya duduk, terus saya apa istilah orang ya, bertafakur ya, bertafakur alam gitu, merenung aja lah, terus menenangkan pikiran dan sebagainya. Saya duduk di tempat itu di atas sebuah batu pipih, lalu nggak lama kemudian banyak yang datang berduyun-duyun ke situ. Datang mas, Orang. kayak orang, Oke. kayak Siap, orang. Pakaiannya macam-macam. Ada yang pakaian khas Sunda, ada yang pakaian khas seperti yang lain-lainnya. Oke. Ada juga yang seperti wayang. Oke. Dan saya ngeliat ke arah atas, ada yang ngeliatin saya dari arah puncak Salak, puncak Gunung Salak. Tuh orang yang lebih tua lagi. Kemudian di situ saya dan yang datang itu seakan-akan jadi satu, jadi bersinergi. Kita hening. Terus lama-lama kok saya kayak ke bawah suasananya ya gitu, kayak ke bawah suasana dari sang gunungnya gitu. Lalu gak lama kemudian saya ngelihat ada satu tokoh. Beliau ini nggak banyak bicara, nggak banyak gerak, nggak banyak ya beraktivitas lah ya, tapi getarannya sangat-sangat kuat. Beliau kalau mau bicara biasanya itu ada yang nyampein gitu, jadi kayak ada perantaranya. Saya mikir mungkin karena beliau punya kedudukan yang sangat tinggi, makanya butuh perantara. Dan perantaranya itu masih cukup muda kelihatannya, seperti orang. Dan di situ banyak cerita. Sembari saya duduk, si orang yang muda itu bilang, coba rasain, sembari megang tanah yang lumutan itu. Rasain, kok rasanya kayak ada pergerakan ya dari bawah tanah gitu. Terus katanya coba lebih rasain lagi, seakan-akan tuh kesadaran saya tuh kayak nembus ke dalam bawah tanah gitu mas. Terus saya tuh denger ada kayak suara retakan, kayak retakan tapi gede. Kan kalau retakan kayak krek gitu, tapi ini bergemuruh. Nah, jadi bergemuruh. Dan itu skalanya mulai dari yang jarang, nanti lama-lama makin ada ininya, padat gitu loh, sering. Nanti jarang-jarang lagi, nanti gitu lagi. Dan itu rasanya memang kayak makin lama makin ada sesuatu yang mau naik ke atas. Nah, di situ momen saya ingat, sering kali di episode-episode yang udah lama kita bercerita tentang adanya energi besar yang berwarna merah dari dalam perut bumi itu naik ke atas. Di momen itu saya kan ada langsung di kaki gunungnya. Dan sebetul-betul saya ngerasain itu mas, bahkan sampai ke fisik-fisiknya saya ngerasain. Yang kedorong dong kakinya. Ngerasain yang adanya pergerakan itu. Lalu si orang yang muda itu cerita, belum saatnya untuk itu keluar katanya, masih berjalan.
gitu. Masih berjalan, tapi masih berjalan aja, efeknya segini gedenya. Gimana kalau itu muncul? Dan saya nanya kan, kapan waktu itu akan tiba? Kata dia, tunggu aja waktunya. Nah, dia bilang kemunculannya itu akan bersamaan dengan saudara-saudara yang lain. Saya nggak banyak nanya tuh. Cuman dalam pikiran saya, kalau saudara-saudara yang lain dalam konotasi alam, apa mungkin unsur alam, anasir alam yang lainnya gitu. Nah, di situ saya ngeliatin yang ada yang datang tadi tuh dari atas, dari bawah, dari kanan kiri, itu kan pada duduk mas, rame. Walaupun orangnya tuh, sayanya tuh cuman di situ sendiri. Tapi ada yang lainnya gitu, dan mereka tuh lagi pada fokus, diem aja. Tapi di antara mereka tuh kelihatan kayak ekspresinya yang tegang. Sembari saya ngerasain itu, sekeliling saya itu tuh hening mas. Jadi kayak alam tuh seolah-olah kayak berhenti, kecuali suara-suara serangga dan hewan-hewan hutan ya, hewan-hewan hutan. Nggak, karena ini masih pagi. Oke. Posisinya masih pagi. Beberapa kali saya dengerin lagi itu suara gemuruh. Apa mungkin telinga ini, apa mungkin yang lainnya, saya nggak tahu. Cuman saya ngerasain dan dengerin ada suara-suara itu, dan berasa banget getarannya sampai ke badan. Dan si orang itu cerita gini, cerita sembari saya diperlihatkan kalau di bawah itu kan kayak ada pipa mas, kayak ada jalur-jalur besar. Saya bilangnya itu ya jalur yang besar, bisa jadi model kayak terowongan, kayak pipa lah ya. Pokoknya ada jalur besar, dan itu menghubungkan ke banyak titik sampai ke gunung-gunung yang aktif dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, di bawahnya lagi itu ada si energi besar itu yang makin lama makin naik, makin membesar. Eskalasinya makin meningkat. Otomatis berpengaruh kelihatannya berpengaruh ke jalur-jalur itu. Dan itu kan di bawahnya itu kan tersusun dari lapisan tanah, batu segala macam gitu. Terus ada kayak lumpur nanti ada airnya, dan macam-macam gitu ya. Nah itu ada dorongan dari bawah, makanya ketika yang atas itu udah nggak bisa nahan, itu ada suara kayak retak tapi gede, terus nanti krek der gitu, kayak gitu-gitulah. Dentum gitu jadinya. Pada akhirnya bisa jadi sebuah dentuman gitu. Nah, si yang muda itu bilang kalau ini udah semakin meningkat dan waktunya nggak lama lagi katanya gitu. Nah, saya berpikir pada momen itu, apa mungkin pemicu dari megatrust itu gara-gara itu gitu. Megatrust itu kan istilah kan. Kemudian bisa jadi timbul gempa yang skala Richter besar. 8 ke atas. 8 ke atas skala Richter ya. Terus akibat juga bisa tumbukan tektonik ya kan? Iya. Memicu tsunami. Nah, bisa. Pemicu tsunami dan lain-lainnya. Bisa juga kan jadi pemicu gunung aktif kan. Gunung meletus juga bisa. Saya berpikir di situ, apa mungkin pada waktunya tiba ini semua akan berbarengan. Bangunnya gitu, mengerikan. Jadi relate sama apa yang pernah kita ceritain di episode sebelumnya. Gitu. Karena momen itu kan selama ini kita cerita cuma di sini kan. Betul. Tapi saya di situ langsung di kaki gunungnya, di salah satu gunung aktif di Indonesia. Iya, Gunung Salak. Gunung Salak kan salah satu gunung aktif. Betul. Di situ ngerasa banget, dan luar biasa dahsyat dari hawa itu mas. Kekuatan. Padahal itu belum muncul gitu. Nah nih mumpung berbarengan dengan meningkatnya aktivitas dari dalam perut bumi,
ternyata secara sadar atau tidak itu berpengaruh kepada seluruh siklus kehidupan yang ada di atasnya. Kita udah sering cerita kita terdampak dan yang lainnya ternyata juga sama, maupun di alam-alam sebelah. Mulai dari iklim, cuaca. Terus perilaku, perangai, moral, jadi outputnya jadi moral bisa buruk dan lain-lain. Semua itu berpengaruh karena ya sumbernya itu lagi mencuat energinya, otomatis yang ada di atasnya itu berpengaruh gitu. Kalau kemarin kan narasinya adalah ada 13 titik megatrust, terus kemudian jadi bertambah jadi 14. Nah, apakah ada energi besar di bawah itu yang juga menimbulkan kayak ini ada kayak gunung-gunung berapi yang dikatakan sudah tidak aktif ya? Padahal dulunya gunung berapi, tapi di masa-masa sekarang udah dianggapnya non aktif karena tidak menimbulkan aktivitas vulkanik lah bahasanya. Nah, sekarang tiba-tiba jadi banyak nih. Nah, apakah bisa itu tekanan itu menghidupkan, membangkitkan kembali bahasanya gunung berapi purba yang tidak aktif kemarin itu? Jujur mas, secara ilmu geologi saya kurang paham. Karena saya bukan ahlinya. Tapi secara yang terlihat, justru yang lebih mengerikan bukan karena itu, tapi munculnya titik-titik lain di tempat-tempat yang nggak semestinya. Saya pernah satu waktu nggak tahu gimana tuh, saya lagi jalan, lagi di motor, terus saya dikasih lihat jalanan itu ada waktu di mana itu muncul retakan terus keluar sesuatu gitu. Setelahnya saya tuh coba untuk riset lah ya, apa mungkin itu terjadi. Nah, sejauh yang saya dapat informasinya, kalau lempeng bumi kan itu ngelewatin banyak tempat. Betul. Ya pasti ada jalan raya di atasnya, salah satu lokasinya atau beberapa lokasi. Ya bisa aja dari titik-titik itu muncul gitu. Dan saya dikasih lihat itu beberapa kali, nggak cuma sekali mas. Ada di momen yang lain, saya lagi di tempat yang lain, sampai di luar Jabodetabek itu kadang-kadang dikasih lihat kayak gitu. Kayak waktu saya di Jogja. Yang kemarin gempa juga ya. Saya pernah dikasih lihat itu di salah satu lokasi, padahal itu rame. Itu kayak ada gambaran nanti bakal ada sesuatu yang di situ muncul dari retakan. Ada di lokasi yang lain itu kayak saya dikasih lihat seolah-olah kayak tanahnya ambles. Yang di Aceh itu ya kali ya? Mungkin. Sinkhole gitu ya? Mungkin begitu. Macam-macam mas. Jadi itu sih yang terlihat begitu. Nah ini nih yang tadi. Ini kayaknya sejalan dengan apa yang Pak Sutejo ceritakan ya, si ahli kebumian itu. Dia juga bilang katanya gini, kalau ada gempa-gempa kecil itu nggak apa-apa karena bumi sedang beraktivitas dan membagikan energinya aja bahasanya. Menjaga lah bahasanya gitu. Yang perlu diwaspadai malah justru ketika tidak ada aktivitas dalam waktu yang cukup lama, padahal di bawahnya udah tekanannya semakin besar. Nah kalau kayak gitu malah justru lebih bahaya karena pasti ada sumbatan dan bisa sewaktu-waktu meledak gitu bahasanya. Nah itu yang perlu diwaspadai, ternyata bisa jadi sejalan juga dengan apa yang Alif lihat juga ya. Saya mau nambahin terakhir. Gini. Kalau saya ingat cerita dari para orang tua dan para leluhur itu ada satu istilah di Nusantara, khususnya di tradisi Jawa kuno. Gini, kalau ada gempa itu artinya ada ular naga yang lagi menggerakkan tubuhnya, gitu, lagi menggerakkan tubuhnya. Terus ternyata yang terlihat sejauh ini
sampai sekarang wujud manifestasi dari yang ada di dalam perut bumi itu ya seperti ular naga Iya. yang sangat besar, sangat panjang, dan energinya luar biasa dahsyat. Dan secara hawanya itu semakin lama semakin mencuat. Kalau kata leluhur, beliau pernah bilang begini, sekarang sih belum bangun, belum ada kepingin bangun, kata beliau gitu. Udah kepengen. Tapi ininya udah mulai, apa istilahnya orang auranya lah ya, hawanya udah, pancarannya udah mulai. Okay. Tapi nanti ada momen di mana dianya mau bangun. Nah itu yang mesti kita waspadai. Nantinya bagaimana ya saya nggak tahu, walau alam. Tapi kata para leluhur, lagi-lagi ya selalu waspada, selalu eling lan waspada, itu ingat dan waspada, karena hal-hal yang terjadi di kita sekecil apapun itu biasanya jadi sebuah pertanda untuk hal-hal besar yang akan datang. Ya. Termasuk gempa. Kalau gempa-gempa kecil berarti kan nanti ada besarnya. Betul. Gitu. Kayak rangkaiannya. Ya. Nah ini sejalan juga nih terakhir ya. Pak Sutejo itu juga cerita sesar-sesar itu ternyata dia tuh yang jadi kayak bagian yang mendistribusikan tekanan-tekanan besar itu. Makanya dia bilang tuh kayak kejadian gempa itu getarannya itu bisa sampai ke ujung timur, ke arah Jawa Timur ya, ke Pacitan itu ya, karena didistribusikan melalui sesar-sesar yang ada. Tunggu mas, Apa? Saya dikasih lihat kayak ada sebuah kelahiran baru. Oh ya, apa nih? Ya itu dari bangsa, bisa dibilang itu bangsa naga. Kelihatannya ada kelahiran baru. Kelahiran baru tuh maksudnya ya itu kan lagi-lagi unsur manifestasi alam ya. Wujud manifestasi alam. Kelahiran baru. Ya, ngerti. Katanya ini sendiri aja. Ya. Aku sih ngerti. Tapi nggak tahu nih gimana sobat Hunter, aku ngerti atau nggak. Coba tulis di kolom komentar. Itu aja ya kali ya, mengakhiri episode kita kali ini. Paling tidak ya bukan memberi harapan sih, tapi paling tidak narasinya jadi sedikit lebih baik. Sebenarnya nggak bikin takut. Iya. Cuman untuk pengingat aja. Ya, pengingat, lebih eling dan waspada lagi dengan kejadian yang akan ya kata BMKG dalam waktu yang dekat. Tapi kan kita juga nggak tahu kapan dekat. Oke Sobat Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.